Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Susanti, saya akan membawakan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Bahasan kita kali ini adalah algoritma pencarian atau searching. Capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah mahasiswa mampu menerapkan algoritma pencarian dalam program. Agenda kita pada hari ini adalah yang pertama pendahuluan, kedua spesifikasi persoalan pencarian, yang ketiga adalah algoritma pencarian beruntun, dan yang terakhir adalah algoritma pencarian bagi dua. Pencarian pada dasarnya adalah mencari sebuah data di dalam sebuah larik. Biasanya seperti itu. Jadi ada sekumpulan data dan kita akan mencari satu data tertentu sehingga untuk bisa kita temukan atau tidak kita temukan. Jadi di sini ada pengertiannya ya. Pencarian atau searching merupakan proses yang fundamental dalam pengolahan data. Proses pencarian adalah menemukan nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik bertipe data dasar atau bertipe bentukan. Contohnya, kita mengubah atau mengupdate data tertentu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari keberadaan data tersebut di dalam kumpulannya. Jika data yang dicari ditemukan, maka data tersebut dapat diubah nilainya dengan data yang baru. Nah, aktivitas awal yang sama juga dilakukan pada proses penambahan atau insert data yang baru. Proses penambahan data dimulai dengan mencari apakah data yang akan ditambahkan sudah terdapat di dalam kumpulan atau tidak. Jika sudah ada dan mengasumsikan tidak boleh ada duplikasi data, maka data tersebut tidak perlu ditambahkan, tetapi jika belum ada, maka ditambahkan. Di sini kita punya contoh ya. Nah, hasil atau keluaran dari persoalan pencarian dapat bermacam-macam, bergantung pada spesifikasi rinci dari persoalan tersebut. Contohnya, misalnya pencarian untuk memeriksa keberadaan X. Keluaran yang diinginkan misalnya pesan bahwa X ditemukan atau tidak ditemukan di dalam larik. Contohnya, kita mengeluarkan output ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Nah, hasil pencarian adalah indeks larik, indeks elemen larik. Jika X ditemukan, maka indeks elemen larik tempat X berada diisikan ke dalam indeks. Nah, jika X tidak terdapat di dalam larik L, maka indeks diisi dengan harga khusus, misalnya -1. Contohnya, nah ini adalah sekumpulan atau deret atau larik L, mulai indeksnya dari 1 sampai 11 ya. Nah, kemudian ini adalah datanya, mulai dari indeks pertama 21, indeks kedua 36, indeks ketiga 8, dan seterusnya ya. Misalkan X sama dengan 68, maka indeksnya adalah 7. Ya. Nih. Dan bila X sama dengan 100, maka indeksnya adalah -1. Artinya dia itu tidak ditemukan. Ya. Kalau X-nya 68, maka dia akan ketemu di indeks ke-7. Namun kalau 100, karena di sini datanya tidak ada yang 100, maka indeksnya adalah -1. Artinya dia tidak ditemukan. Hasil pencarian adalah sebuah nilai boolean yang menyatakan status hasil pencarian. Jika nilainya ditemukan, maka sebuah ubah bertipe boolean, misalnya ketemu, isi dengan nilai true. Nah, kalau nggak ketemu, diisi dengan false. Hasil pencarian ini selanjutnya disimpulkan pada bagian pemanggilan prosedur. Mudah-mudahan prosedur masih ingat ya. Oke, ini contohnya ya. Berdasarkan larik yang ini. Jika X 68, maka ketemu true. Jika X sama dengan 100, maka ketemu sama dengan false. Artinya dia nggak ketemu. Ya. Nah, untuk algoritmanya dia seperti ini, untuk pseudocode-nya ya. Kemudian, hal lain yang harus diperjelas dalam pencarian adalah mengenai duplikasi data. Apabila X yang dicari terdapat lebih dari satu banyaknya di dalam larik L, maka hanya X yang pertama kali ditemukan yang diacu algoritma selesai. Contohnya,
Di sini kita memiliki larik L mulai indeks 1 sampai 11 ya. Di sini ada angka 36. Di sini ada 1, indeks kedua, indeks ke-6, dan indeks ke-11. Isinya sama ya, 36. Larik L memiliki 3 buah nilai yang isinya 36. Bila X sama dengan 36, maka algoritma pencarian selesai ketemu ketika X ditemukan pada elemen kedua dan menghasilkan indeks sama dengan 2 atau menghasilkan ketemu sama dengan true jika mengacu pada keluaran pencarian jenis C. Elemen 36 lainnya tidak dipertimbangkan dalam pencarian. Jadi kalau indeksnya udah ketemu di sini, yang ini yang lain diabaikan. Artinya pencarian cuma sampai sini aja karena nilainya udah ketemu. Kita di sini mempelajari dua algoritma pencarian ya. Yang pertama itu algoritma sequential search, yaitu algoritma pencarian beruntun, kemudian algoritma binary search atau bagi dua. Yang pertama adalah algoritma pencarian beruntun, yaitu algoritma pencarian yang paling sederhana, yaitu metode pencarian yang mencari secara beruntun, secara lurus. Biasanya disebut linear search. Pada dasarnya, algoritma pencarian beruntun adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu per satu secara beruntun, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau elemen yang lain udah diperiksa. Nah, contohnya di sini ada sebuah larik L berisi 6 buah data ya, 13, 16, 14, 21, 76, 15. Nah, kita akan membandingkan elemen-elemen yang dicari ini secara berurut ya. Misalnya yang dicari adalah X sama dengan 21. Maka caranya adalah membandingkan nilainya dengan nilai yang ada di larik. Jadi X kita bandingkan dengan larik indeks pertama, isi dari indeks pertama sampai indeks ditemukannya data tersebut ya. Jadi ini dibandingkan 21 dibandingkan dengan 13. Apakah ketemu? Tidak. Lanjut lagi ke indeks berikutnya, apakah 21 sama dengan 16? Tidak sama. Hanya pindah lagi ke 14, indeks ketiga. 21 apakah sama dengan 14? Tidak sama. Dan pindah lagi ke sebelahnya lagi. Apakah 21 indeks keempat sama dengan 21? Dan ternyata benar. Nah, makanya di sini dia ditemukan yaitu indeks keempat dengan nilai datanya adalah 21. Begitu juga misalnya kita mengisikan X sama dengan 13, data 13. Nah, ini kita mencarinya satu-satu. Kalau ini tidak ditemukan, pindah lagi ke sebelahnya, tidak ditemukan, pindah lagi ke sebelahnya, tidak ditemukan, pindah lagi ke sebelahnya, sampai ketemu. Ya. Pada X sama dengan 13, kita langsung bandingkan dengan larik pertama, indeks pertama. X sama dengan 13, dan ternyata benar. Makanya ditemukan, dikembalikan nilainya ke indeks sama dengan 1. Misalnya, kita akan mencari nilai X sama dengan 100. Nah, kita bandingkan dengan indeks larik ini semuanya, dan ternyata kita tidak menemukan. Makanya indeks larik yang dikembalikan adalah minus 1. Artinya, indeks nilai dengan X sama dengan 100 itu tidak ditemukan. Pada algoritma versi pertama, aksi pembandingan dilakukan di luar badan pengulangan. Hasil pencarian pertama sebuah perubahan boolean yang bernilai true bila X ditemukan atau bernilai false bila X tidak ditemukan. Oke, ini adalah algoritmanya, hasil pencarian beruntun ya. Untuk sequential search, pertama ada input L, yaitu larik dengan tipe data integer ya. Kemudian ada input N, integer. Kemudian ada input X, datanya ya. Ini banyaknya larik. Kemudian ini adalah inputnya, kemudian outputnya ketemu atau enggak ketemu.
Ya, jadi di sini mencari keberadaan nilai X di dalam larik N. Nih, di dalam larik ini dengan sepanjang ini. Oke, key awalnya adalah X dan larik L definisi nilainya, ya, ketentuan awalnya. Kemudian ketentuan akhirnya ketemu bernilai true jika X ditemukan, dan jika X tidak ditemukan maka ketemunya bernilai false, artinya tidak ditemukan. Ini prosedurnya ya. Kemudian deklarasinya, I adalah integer, yaitu pencatat indeks larik. Algoritmanya seperti ini. I kita isi dengan 1. While I lebih besar daripada lebih kecil daripada N dan larik I tidak sama dengan X, maka lakukan I sama dengan I tambah 1. Jadi seperti ini. Jadi ketika ini dibandingkan, ini perbandingan ya. Nih, apakah lebih kecil dan tidak sama dengan X, maka lakukan penambahan ya. Kalau ini bukan, maka tambah lagi ke sebelahnya. Kalau ini bukan, tambah lagi ke sebelahnya. Kalau bukan, tambah lagi ke sebelahnya, dan seterusnya ya. And while. Nah, ini perulangan. Kemudian jika X sama dengan N atau LI, larik I sama dengan X. Nah, jika LI sama dengan X, then maka ini ditemukan ya. Berarti ketemu berisi true. Kalau nggak ketemu, maka dia berisi false. And if. Selesai. Seperti itu adalah prosedur untuk pencarian beruntun di dalam larik. Kemudian ini untuk prosedur baca larik. Prosedur baca larik outputnya adalah L, yaitu dia larik int dengan inputnya N adalah integer. Jadi di sini dia mengisi elemen larik L 1 sampai nilainya N dengan nilai yang dibaca dari piranti masukan. Ya, ketentuan awalnya larik L belum terdefinisi elemen-elemennya, kemudian N sudah berisi jumlah elemen aktif, dan N diasumsikan tidak lebih dari ukuran maksimum larik. Kemudian ketentuan akhirnya, setelah pembacaan, sebuah N, buah elemen larik L berisi nilai-nilai yang dibaca dari piranti masukan. Deklarasinya di sini cuma ada I dengan tipe datanya integer. Ini adalah pencatat indeks lariknya ya. Algoritmanya, for I kita isikan 1, maka lakukan N do baca larik L. Ya. Cuman seperti itu aja. Kemudian untuk pemanggilan prosedurnya, nah ini adalah program lengkapnya. Program lengkapnya yaitu program pencarian, program untuk mencari nilai tertentu di dalam larik dengan deklarasinya konstanta N max-nya sama dengan 100. Itu jumlah maksimum elemen lariknya ya. Kemudian di sini ada tipe lariknya adalah array 1 sampai N max, ya, adalah tipe datanya integer. Nah, ini adalah tipe bentukan ya. L larik in, berarti dia manggil yang ini ya. Kemudian X adalah tipe data integer ya. Nah, kemudian ini ada found, boolean, ditemukan atau tidak ditemukan. Kemudian ada N dengan tipe data integer. Ini adalah untuk banyaknya larik. Kemudian ada prosedur baca larik. Kita panggil prosedur yang ini, baca larik. Kemudian ada prosedur sequential search, panggil yang ini. Ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat kalau prosedur itu untuk memecah-mecah badan program supaya tidak bertumpuk di inline-nya ya. tidak bertumpuk di badan programnya. Oke. Algoritmanya yang pertama kita baca N, yaitu banyaknya elemen larik itu ditentukan di awal. Kemudian baca larik berarti memanggil prosedur yang ini. Kemudian ada read X, yaitu membaca nilai yang dicari. Kemudian memanggil sequential search-nya yang ini.
ya, sequential search 1. Kemudian nah, jika found, jika ditemukan, maka tulis X ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka X tidak ditemukan. Kemudian untuk hasil pencarian yang kedua, yaitu indeks elemen larik IDX yang bernilai X. Nah, jika X ditemukan, maka nilai indeks diisi dengan min 1. Ya. Jika X tidak ditemukan, maka indeksnya atau IDX-nya diisi dengan min 1. Oke. Sama yang seperti ini ya, yang kondisinya yang ini. Oke. Deklarasinya di sini ada sama integer, I sama dengan integer, yaitu pencatatan indeks lariknya. Kemudian algoritmanya seperti ini. I kita isikan 1, kemudian di sini ada perulangan. Perulangannya agak-agak sama, ya, sama seperti yang ini ya, prosedur yang ini. Oke. Nah, bedanya cuma di sini aja. Nah, jika L larik I sama dengan X, maka X ditemukan. Indeks sama dengan I. Kemudian jika tidak, maka X indeks sama dengan min 1. Artinya dia tidak ditemukan. Kemudian ini algoritma pencarian beruntun yang versi 2-nya. Yang versi 1 mungkin agak sulit dipahami bagi orang yang belum mahir menulis program. Oleh karena itu dibuatlah versi 2 yang lebih mudah dipahami, yaitu membandingkan dengan di dalam badan perulangan. Nah, di sini kita memerlukan sebuah ubah boolean yang akan berfungsi untuk menyatakan apakah X sudah ditemukan atau belum. Misalkan peubah tersebut bernama ketemu, maka hasil pencarian 1 sebuah ubah boolean yang bernilai true jika sudah ditemukan atau bernilai false jika tidak ditemukan. Oke, contohnya seperti ini. Ini masih agak sama ya, sama sequential search yang di awal tadi. Prosedur sama, ini ya, keterangannya sama, deklarasinya juga sama. Nah, di sini algoritmanya yang agak berbeda. Nah, di sini I-nya kita isikan dengan 1. Ya, kita bandingkan nilainya dengan yang pertama. Kemudian ketemu, kita isiin dulu dengan nilai false. Kemudian di sini kita bandingkan, kita lakukan perulangan. While I lebih kecil daripada N not ketemu, do lakukan yang ini. Jika LI sama dengan X dan ketemu, true. Kalau enggak, dia akan dibandingkan dengan nilai setelahnya. Kemudian di sini and if, selesai perulangan percabangannya, kemudian ada percabangannya juga di and while. Nah, seperti ini. Jadi di dalam perulangan ada percabangan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ada metode pencarian beruntun dengan sentinel. Jika pencarian bertujuan untuk menambahkan elemen baru setelah elemen terakhir larik, maka terdapat sebuah varian dari metode pencarian beruntun yang ada. Contohnya, pencarian beruntun dengan menggunakan sentinel. Di sini kita akan mencari nilai X sama dengan 18. Ya, 18 ditemukan pada elemen ke N tambah 1. Sentinelnya otomatis sudah ditambahkan ke dalam larik dan ukuran larik sekarang adalah 7. Jadi awalnya N adalah 6, kemudian ini ditambahkan 1. Ya. Nah, ini yang namanya sentinel. Ya. Nah, misalnya kita juga mencari X sama dengan 21. Nah, pada awalnya N-nya sama dengan 6. Nah, di sini kita tambahkan elemen ke terakhir. Indeks ke-7 nilainya adalah 21. Jadi di sini ada algoritma pencarian beruntun dengan sentinel ya. Prosedurnya ini kita namakan seperti ini, sequential search with sentinel. Dengan inputnya L, larik in, kemudian input N dengan tipe data integer, kemudian input X,
dengan tipe datanya integer, kemudian output index dengan tipe datanya integer. Jadi di sini mencari X dalam larik L 1 sampai N dengan menggunakan sentinel. Kondisi awalnya X dan elemen-elemen larik L1 sampai N sudah terdefinisi nilainya. Kemudian kondisi akhirnya indeks berisi indeks larik L yang bernilai X. Jika X ditemukan, maka indeks diisi dengan nilai min 15. Ya. Lihat sini min 15. Deklarasinya di sini kita cuma punya I dengan tipe datanya integer. Algoritmanya seperti ini. L lariknya N tambah 1. Kita isi dengan sentinel, dengan X yaitu sentinel. I kita isikan 1 ya. Kayak gini tadi. Ya. Ini kita isiin sentinel ya. Kemudian di sini ada while, ada perulangan ya. Larik tidak sama dengan X, kemudian lakukan I sama dengan I tambah 1 and while L larik L I sama dengan X, pencarian selalu berhasil menemukan X. Kita harus menyimpulkan apakah X ditemukan pada elemen sentinel atau bukan. Jika indeks sama dengan N tambah 1, maka indeks sama dengan berisi min 1 ya. Ini kalau X ditemukan pada elemen sentinel, nah, min 1 berarti belum ada pada larik semula. Maka X else, nah di sini kita tambahin indeks sama dengan 1 ya. Nah, and if kemudian kinerja algoritma pencarian beruntun. Secara umum algoritma pencarian beruntun berjalan lambat. Nah, waktu pencarian sebanding dengan jumlah elemen larik. Misalkan larik berukuran 11 elemen ya, ada 11 indeks. Maka pada kasus di mana X tidak terdapat di dalam larik atau X ditemukan pada elemen yang terakhir, maka harus melakukan perbandingan dengan seluruh elemen larik yang berarti jumlah pembanding yang terjadi sebanyak N kali. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa waktu pencarian dengan algoritma pencarian beruntun sebanding dengan N. Bayangkan bila larik berukuran 100.000 buah elemen, maka kita harus melakukan perbandingan sebanyak 100.000 kali buah elemen. Nah, andaikan satu operasi perbandingan elemen larik membutuhkan waktu 0,01 detik, maka untuk 100.000 buah perbandingan diperlukan waktu sebesar 1000 detik atau 16,57 detik. 16,7 menit ya. Nah, untuk kebutuhan pencarian dengan waktu yang lebih cepat, maka ada algoritma lain lagi yang lebih baik, yang dianggap lebih baik, yaitu algoritma pencarian bagi dua atau pencarian binar. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerapkan pencarian bagi dua, misalkan untuk mencari arti kata tertentu di dalam kamus. Kita tidak perlu membuka kamus dari halaman awal sampai halaman akhir, namun kita bisa mencarinya dengan cara membelah atau membagi dua kamus tersebut. Nah, ilustrasinya kita seperti ini ya. Diberikan larik L dengan 8 buah elemen yang sudah terurut. Menurun seperti ini ya. Jadi, dia ini terurut menurun. Mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan 8. Nah, misalnya kita akan mencari X sama dengan 18. Maka langkah yang dilakukan adalah melakukan bagi 2. Yaitu di sini ada 8, maka kita bagi 2. Yaitu I sama dengan 1, kemudian J sama dengan 8. Kemudian elemen tengahnya K sama dengan 1 tambah 8 div 2. 1 tambah 8 dibagi 2. Nah, adalah 4. Yaitu elemen yang diarsir. Nah, ini. Dari sini, ini yang kita arsir. Nah. Nih. 1 tambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4 ya. Hasil 4,2. Nah, cuman yang diambil itu yang integer ya, berarti dia hasilnya adalah 4. Nah, maka kita dapat titik tengahnya adalah 18. Nah, selanjutnya kita bandingkan larik keempat.
sama dengan 18. Nah, kita bandingkan dengan nilainya kita ini yang kita cari X sama dengan 18. Nah, ternyata L4 larik dengan elemen keempat, indeks keempat adalah sama nilainya dengan nilai yang kita cari, ya. Maka proses pencarian selesai. Misalkan kita akan mencari elemen 16. Berarti kita di sini punya I sama dengan 1 dan J sama dengan 8. Ya. Ini I, kemudian ini adalah J. J sama dengan 8. Selanjutnya masih kita lakukan operasi yang tadi. Kita cari nilai tengahnya dulu. Kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu dengan yang seperti ini. K sama dengan 1 tambah 8 div 2. Hasilnya adalah 4. Ketemu di sini nilainya kita bandingkan. Apakah X yang ini sama dengan nilai yang ini? Ternyata tidak. Maka harus kita putuskan apakah pencarian akan dilakukan di bagian kiri atau kanan dengan pemeriksaan seperti ini. Nah, kita bandingkan apakah L4 lebih besar daripada 16. Jika ya, maka lakukan pencarian pada bagian kanan dengan I sama dengan K tambah 1, yaitu 5. Dan J8 sama dengan 3. Maka ini lebih besar, maka kita I-nya di sini udah berganti, jadi I sama dengan 5, kemudian J-nya tetap. J-nya adalah 8. Kemudian langkah selanjutnya adalah indeks elemen tengah, yaitu K sama dengan 5 tambah 8 div 2 sama dengan 6. Ini dia. 5 tambah 8 kan hasilnya 13 ya, dibagi 2 hasilnya adalah 6. Selanjutnya, kita bandingkan lagi. Apakah L sama dengan L6 yang ini, indeks larik 6, apakah sama dengan data yang kita cari, yaitu 16 ya? Ternyata tidak. Maka kita harus putuskan apakah mencarinya di sebelah kiri atau harus di sebelah kanan. Nah, di sini kita lakukan perbandingan lagi. L6 lebih besar daripada 16. Tidak. Lakukan pencarian pada larik bagian kiri dengan I sama dengan 5. Yaitu tetap ya I-nya. Dan J-nya adalah K min 1 sama dengan 5. Nah, dan di sini adalah prosesnya I sama dengan 5 dan J sama dengan 5. Kemudian elemen tengahnya kita cari dengan K sama dengan 5 tambah 5 ditambah dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Kemudian ini elemennya diarsir ya. Nah, kemudian ini bisa kita bandingkan lagi nilainya ini dengan nilai yang dicari. Ternyata ketemu ya, dia berada di indeks ke-5. Ini adalah prosedur pencarian bagi duanya ya. Prosedur binary search pertama dengan input L, larik in, kemudian ada input N, banyaknya jumlah lariknya, kemudian ada input X integer adalah nilai yang kita cari, kemudian output index yaitu integer. Sini kita mencari X di dalam larik L 1 sampai N yang sudah terurut menurun dengan metode pencarian bagi 2. Keluaran prosedur ini adalah indeks elemen larik yang mengandung nilai X diisi dengan indeksnya diisi 0 jika X tidak ditemukan. Kondisi awalnya L1 sampai N sudah berisi data yang sudah terurut menurun dan X adalah nilai yang akan dicari. Kondisi akhirnya indeks berisi indeks elemen larik L yang bernilai X. X ditemukan maka diisi dengan nilai min 1. Kemudian deklarasinya ada integer I, J, itu nilai integer. Kemudian ada K juga integer, yang merupakan elemen tengah. Kemudian ketemu, yaitu boolean, yaitu flag atau tanda untuk menentukan apakah X ditemukan.
Nah, di sini algoritmanya seperti ini. I kita isikan dengan 1 yaitu ujung kiri larik dan J adalah ujung paling kanan larik. Seperti ini. Ini adalah I dan ini adalah J ya. I-nya sama dengan 1, kemudian N sama dengan indeks terakhir. Ketemu yaitu false. Kita masukkan dulu sini. Asumsikan X belum ditemukan. Kemudian di sini ada perulangan lagi. While not ketemu and I lebih kecil daripada J, maka lakukan A sama dengan I tambah J dibagi 2. Ya. Jika L larik L lebih besar daripada X, maka ketemu dia true. Kemudian jika enggak, maka L atau L K larik K tidak sama dengan X. Maka di sini ada percabangan lagi. Jika larik L lebih besar daripada X, maka lakukan pencarian pada larik bagian kanan. Set indeks ujung larik yang baru dengan I sama dengan I K tambah 1. Nah, kalau enggak, yang J-nya yang diambil. J berisi K kurang 1. Ini cari di sebelah kiri. Nah, di sini ada and if, and while, akhir peluangan. Kemudian di sini kita ada boolean, fungsi boolean, ketemu atau enggak ketemu. Bila ketemu, maka X ditemukan dan indeksnya adalah K. Nah, kalau enggak ditemukan, maka indeksnya adalah minus 1. Ya, sesuai dengan ketentuannya di awal. Kemudian ada pencarian pada larik terstruktur. Itu algoritma pencarian yang dibahas sebelumnya menggunakan larik dengan elemen-elemen yang bertipe sederhana. Nah, pada bagian besar kasus, elemen larik sering bertipe terstruktur. Contoh, misalkan M adalah sebuah larik yang elemennya menyatakan nilai ujian seorang mahasiswa untuk suatu mata kuliah yang diambil. Data setiap mahasiswa adalah NIM, kemudian nama mahasiswa, mata kuliah yang diambil, dan nilai mata kuliah tersebut. Ya, deklarasinya seperti ini. Ada const n max sama dengan 100 dengan tipe mahasiswa adalah record. Dia berisi di sini NIM, tipe datanya integer, kemudian nama mahasiswa, tipe datanya string, kode mata kuliah, tipe datanya string, kemudian nilai dengan tipe datanya karakter. Kemudian di sini ada tipe tab mahasiswa array 1 sampai n max dari mahasiswa ya, dari mahasiswa sini. Nah, ini adalah tipe bentukan, makanya ini kita buat seperti ini. M sama dengan tab MHS. Kemudian ada struktur logik dari larik M ya. Tab mahasiswanya ini adalah yang ini, struktur logiknya ya. Tabel mahasiswa. Ini adalah datanya. Ya. NIM-nya ini, kemudian nama mahasiswanya, kode mata kuliah, dan nilainya. Solusi dengan algoritma pencarian Boolean itu seperti ini. Ini adalah sebuah prosedur pencarian Boolean. Yang pertama itu kita kasih nama di sini prosedur cari NIM dengan inputnya adalah M, yaitu tabel mahasiswa, kemudian ada input N, tipe datanya integer, kemudian ada input NIM mahasiswa, tipe datanya integer, kemudian output indeks, yaitu tipe datanya integer. Nah, di sini kita mencari keberadaan NIM mahasiswa di dalam larik M1 sampai N dengan metode pencarian beruntun. Ketentuan awalnya nilai mahasiswa N dan elemen larik M dari 1 sampai N ini sudah terdefinisi. Kemudian kondisi akhirnya indeks berisi indeks larik tempat NIM mahasiswa ditemukan. Indeks min 1 jika NIM mahasiswa tidak ditentukan. Deklarasinya kita di sini ada 2, yaitu I dengan tipe datanya integer, yaitu pencatat indeks larik. Kemudian ada ketemu dengan tipe boolean, yaitu ketemu dan tidak ketemu. Algoritmanya seperti ini. Nanti silakan kalian pahami ya. Dengan di sini ibu bacanya I, kita isikan dulu dengan 1, ketemu false dulu, sama yang masih sama seperti tadi. Intinya itu agak sama semua di sini ya. Nah, kalau ketemu, kalau belum ketemu dia akan nambah 1. Ini I
sama dengan I tambah 1, and if, and while. Nah, kalau dia ketemu, maka dia seperti ini. If ketemu, dan indeks sama dengan I. Nah, kalau nggak ketemu, indeks sama dengan min 1. Kemudian di sini ada juga solusi dengan pencarian algoritma pencarian bagi dua. Ya. Nah, di sini kita beri nama prosedur kita adalah cari name 2. Inputnya sama ya, kemudian kondisi awalnya larik M 1 sampai N sudah berisi data yang sudah terurut menaik, dan name mahasiswa adalah nilai yang akan dicari. Kemudian ketentuan akhirnya indeks berisi indeks larik tempat ini mahasiswa ditemukan. Indeks min 1 jika mahasiswa tidak ditemukannya. Di sini deklarasinya kita ada I sama J dengan tipe data integer dengan indeks kiri dan indeks kanan ya. I adalah indeks kiri dan J-nya adalah indeks kanan. Kemudian ada K, yaitu indeks elemen nilai tengah dengan tipe datanya integer, dan ketemu dengan tipe data boolean, yaitu flag atau penanda untuk menentukan ketemu atau tidak. Algoritmanya seperti ini. Diisi dulu, I sama dengan 1, yaitu ujung larik yang paling kiri, dan J berisi N, yaitu ujung larik paling kanan. Kemudian ada ketemu, kita isi dengan false, sama seperti yang tadi, jadi kita mengasumsikan X belum ditemukan. Di sini K, kita isikan I tambah J, kemudian div 2. Ini bagi 2 ya, sama seperti yang tadi di sini. Ya, kita bagi 2 dulu ini. Ya. Kemudian while not ketemu and I lebih kecil daripada J, maka kita lakukan K untuk menentukan nilai tengah seperti ini ya. Jika MK titik name-nya ya sama dengan name mahasiswa, maka ketemu true. Else, maka di sini kita bikin percabangan lagi. MK titik name apakah lebih kecil daripada name mahasiswa? Jika iya, nah, di sini lakukan pencarian pada larik bagian kanan, set indeks ujung kiri pada larik yang baru. Sama seperti yang ini ya. Nah, kita bagi 2 dulu yang pertama. Dengan rumus yang ini, K sama dengan 1 tambah 8 per div 2. Nah, kita tentukan apakah 18 ini, misalnya kita mau cari 16 ya, apakah 16 ini lebih besar daripada 16? Nah, kalau tidak lebih besar, maka pencariannya kita carikan di sini. Ya, yang di sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini udah ada keterangannya, udah bagus banget. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Di sini yang terakhir, ketemu atau tidak ketemu. Nah, jika ketemu, maka ini mahasiswa ditemukan. Ya, indeksnya adalah K. Kalau nggak ketemu, dia indeksnya berisi min 1. Untuk kinerja algoritma pencarian bagi 2, kita dapat melihat bahwa pada setiap kali proses pencarian, larik dibagi 2 menjadi 2 bagian yang berukuran sama. Nah, pada kasus terburuk, yaitu kasus X tidak terdapat di dalam larik, atau X ditemukan sehingga ukuran larik tinggal 1 elemen, larik akan dibagi sebanyak 2 log N kali, sehingga jumlah pembanding yang dibutuhkan adalah 2 log N kali. Nah, seperti itu. Untuk 256 data misalnya, kasus menghasilkan pembagian larik sebanyak 2 log N, kemudian 256, yaitu 8 kali. Nah, bandingkan dengan metode pencarian beruntung yang pada kasus tersebut melakukan pembandingan sebanyak 256 kali. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pencarian bagi 2 lebih efektif daripada pencarian secara beruntun. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.